Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat hari yang indah yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan. Orang percaya bukan hanya sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada di sorga, tetapi juga menerima penghiburan dari Allah hari demi hari. Sebab jika kekristenan tidak pernah menerima penghiburan dari Allah, maka hidup kekristenan tidak akan menyenangkan. Kita percaya bahwa Allah bukan hanya Allah yang menuntun kita, tetapi Allah kita adalah Allah yang juga menghibur kita. Sehingga kalau hati kita terhibur, apapun yang akan kita lakukan, pasti kita melakukannya dengan sukacita. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana Allah menghibur umat-Nya. Yang pertama, Allah menghibur umat-Nya dengan kehadiran-Nya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22 berkata demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya.
Seorang suami bisa saja memenuhi segala kebutuhan materi istrinya. Tetapi apa artinya semua itu jika dia sendiri tidak pernah ada di rumah? Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Dia menghibur umatnya lewat kehadirannya dalam wujud tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Yang kedua, Allah menghibur umatnya melalui janjinya. Kita buka dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai 17 dan kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 berkata demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Allah adalah pribadi yang selalu menepati janji-janjinya. Apa yang Allah janjikan bagi kita, Dia janjikan suatu tempat yang bebas dari air mata, yang artinya bahwa semua penderitaan yang kita alami itu hanya terjadi semasa di bumi ini saja. Ada mahkota yang disediakan bagi kita, dan Dia janjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga, Allah menghibur umatnya melalui pengertiannya. Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah sahabat yang mau mengerti kita. Dia adalah Allah yang peduli atas seluruh pergumulan kita, karena Dia pernah mengalami dan merasakan penderitaan yang kita alami. Bahkan Dia akan membawa kita keluar dari masalah dan membawa kita dalam kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut dan gentar apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tahu ada Allah yang senantiasa selalu dekat untuk memberikan penghiburan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami renungkan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan iman kami, Firman-Mu yang meneguhkan pengharapan kami, Firman-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari yang akan kami lewati. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kiranya perlindungan darah anak domba tutup bungkus seluruh kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, menyertai kehidupan kami dalam segala usaha pekerjaan yang kami kerjakan,
dalam setiap studi yang kami lakukan, bahkan dalam hal apapun yang kami kerjakan, Engkau perlindungan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan masalah, pencobaan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau berikan mereka jalan keluar, Engkau memberikan mereka pengharapan yang daripada Tuhan, dan kuatkan iman pengharapan mereka, supaya mereka selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang mereka alami, sakit penyakit apapun yang mereka hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan seluruh kehidupan mereka. Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan kehidupan mereka, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan mereka. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang umat-Mu alami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Engkau menolong kehidupan mereka, agar mereka boleh mendapat pekerjaan yang terbaik. Biarlah pekerjaan itu boleh membawa mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dan mereka boleh menjadi saksi-Mu, mereka boleh menjadi terang-Mu di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau selamatkan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera, ketentraman, keamanan Engkau nyatakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami berdoa juga buat pemerintah-pemerintah kami. Biarlah Engkau memberikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat, marifat daripada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Semua keputusan-keputusan yang mereka ambil, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.